Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, termasuk juga untuk ikan-ikan piaraannya. Oke, untuk pagi ini ya, di April 2025, di pagi ini akan saya infokan bagaimana cara breeding yang benar versi Haku Goldfish ya, versi Haku Goldfish ya. Untuk teman-teman misal punya acuan lainnya, versi lainnya juga bisa ya. Oke, bagaimana cara breeding ikan mas koki? Ikan mas koki, cara breedingnya gimana? Oke, yang pertama-tama kita siapkan tempat ya. Kita siapkan tempat. Nah, bisa juga kita siapkan tempat seperti ini ya, bak. Tapi kalau ini bak besar ya, ini diameter 1,5 kali 2,5. Nah, ini untuk apa itu tempatnya ya. Bisa jadi di kolam. Kalau ini bak fiber ya, bak fiber ya. Bak fiber. Bisa di sini. Yang kedua di kolam ya. Bisa jadi di kolam. Nah, di kolam nggak usah terlalu panjang-panjang ataupun lebar-lebar, bisa. Ataupun di bak fiber yang ukuran 1 meter kali setengah meter itu, yang ada di ujung itu ya, itu 1 meter kali setengah meter, itu juga bisa. Ataupun juga di akuarium. Nah, di akuarium ini juga bisa. Kalau mau breeding itu bisa. Itu yang di akuarium. Nah, itu tadi tempatnya ya. Yang pertama tempatnya. Kemudian kita pilih ikannya. Kita pilih ikannya. Untuk pemilihan ikan, kita pilih ikan-ikan dengan kualitas yang cakep, terutama gennya yang cakep ya, terutama gen-gen ikan besar ya. Ya, kita pilih gen ikan besar kalau mau memang untuk breeding yang bagus ya. Nah, ini kita pilih gennya ikan besar dan kualitasnya cakep. Kalau untuk belajar untuk semua jenis ikan bisa ya, tapi kalau untuk memang breeding untuk produksi, kita pilih ikan-ikan dengan kualitas yang cakep, ikan-ikan dengan kualitas bagus ya. Kita pilih jantan dan betina, jangan lupa jantan dan betina. Untuk kalau di tempat saya ini ya, satu betina. Ini yang di sini yang kita breeding ini betinanya size 15 cm ya. 15 cm. Kalau teman-teman pengen yang breeding yang jumbo juga bisa 20 cm. 20 cm atau lebih dari itu bisa juga ya. Tapi kalau di sini punya yang 15 cm ini jenis rancu. Jenis rancu. Tadi betina, kemudian jantan. Jantan kalau bisa agak kecilan ya size. Bisa di 12-13 cm biar ngejarnya nanti, ngejar betinanya cepat. Dan perbandingannya satu betina dan satu jantan. Dan alangkah lebih maksimal dan sempurnanya dikasih jantannya 2 ekor ya. Ya, kasih jantan 2 ekor. Biar nanti nguber ataupun duselnya, ya, itu duselnya itu biar telurnya nanti keluar. Maksudnya itu nanti biar pada waktu nyundul-nyundul, apa bahasanya? Nyodok-nyodok perutnya
yang betina itu nanti kuat ya. Jadi telur yang ada di perutnya betina nanti bisa keluar. Itu prosesnya disundul ya teman-teman ya. Didorong-dorong ya, didorong isi perutnya biar keluar. Kalau orang dipelurut itu ya. Jangan lupa 1:2 itu biar maksimal nanti. Di samping maksimal untuk ngejar indukannya juga maksimal nanti pembuahan sel spermanya ya. Itu nanti biasanya jantannya keluar sel sperma biar pembuahan maksimal. Dan jangan lupa pilih jantannya juga yang gemuk-gemuk teman-teman ya. Nggak usah terlalu gemuk ya, pokoknya lincah. Soalnya nanti biar maksimal juga di pembuahan spermanya biar banyak. Pilih yang lumayan agak gemuk ya. Oke, itu tadi 1 betina 2 jantan. Dan yang ketiga media tempat telur. Media tempat telur bisa pakai ini, ganggang air nih, ataupun ganggang air tawar, ataupun rumput air tawar ya, secukupnya. Bisa juga hijau, atau bisa juga itu beras. Beras itu kayak kemoceng itu ya, tapi agak kaku ya. Ya itu khusus untuk breeding, itu pakai beras. Ataupun pakai paranet juga bisa. Lebih ekstrim lagi pakai rumput juga bisa. Pokoknya untuk media nempatin telurnya ya, media apa aja bisa, pokoknya bisa untuk tempat telur. Nah, setelah media telurnya sudah, sekarang tinggal waktunya. Kapan waktunya kita siapkan? Yang jelas kalau kita siapkan ikannya itu sore hari ya. Sore hari kita pilih ikannya dan kita campur antara jantan dan betina ya. Kita siapkan jantan yang strong dan juga betina yang betul-betul matang gonat, ataupun perutnya itu memang betul-betul besar. Itu tadi rancu. Kalau ini oranda ya, oranda juga kita pilih ikan-ikan yang kualitas bagus. Setelah malam, setelah sore tadi kita kumpulkan, kita campur ya, kita campur jadi satu. Setelah itu kita tunggu sampai besok pagi. Besok pagi kita lihat apakah bertelur atau tidak. Paginya biasanya kayak gini, kejar-kejaran. Nah, ini nggak ada medianya tapi kejar-kejaran. Ini juga proses itu ya, buang telur ini breeding. Nah, ini kalau nanti kalau teman-teman tahu ikannya prosesnya kayak gini, prosesnya bertelurnya gimana ya, kayak gini, kejar-kejaran. Nah, itu 2 jantan 1 betina ya, bahkan 3 itu ngejar semua, itu ngejar betina ya. Ya, prosesnya kayak gini. Nah, itu biasanya mereka kawin ya, mereka dibuai. Ini maaf agak keruh, kemarin itu bening. Kenapa kok keruh? Karena ini tadi bertelur di akuarium. Nah, itu telurnya dimakan. Nah, itu makan telur. Telurnya ada di dasar akuarium lah, itu telurnya ya. Ya, jadi airnya keruh. Padahal kemarin ini jernih ya. Kemarin ini jernih. Tapi karena bertelur, jadi airnya berbusa dan bau amis teman-temannya itu. Nah, berbusa kayak gitu, bau amis. Nah, ini ciri-ciri
bahwasanya ikan ini proses bertelur ya. Banyak gelembung-gelembung kayak gini. Misalkan ada aerator, dia pasti gelembungnya nggak pecah ya, tetap ya. Dan baunya bau amis atau anyir. Ya, seperti bau telur ya, bau telur ayam itu juga. Seperti bau telur ayam. Nah, ini proses kejar-kejaran itu dia proses kawin tuh ya. Proses kawinnya kayak gitu. Nah, itu keluar telur juga itu. Yang betina dikejar sama jantan. Nah, ini makan telurnya ya. Setelah ini telur kelihatan apa enggak teman-teman ya? Oh, enggak kelihatan ya. Ya, setelah tadi kan misalkan ini udah kawin ya, dan udah bertelur ya, udah bertelur. Nah, ini tempatnya, misalkan di situ sudah bertelur, itu nanti kita pindah ya, kita pindah indukannya kita udah pindah setelah bertelur. Bertelurnya biasanya sampai jam 7 atau sampai jam 8 ya. Kalau mulai bertelur itu, mulai kejar-kejaran itu sekitar jam 5 atau jam 6. Itu tergantung juga mute ikan itu ya. Nah, setelah itu telurnya ditempatkan di rumput ini. Nah, setelah jam 8 ikannya coba diangkat semua. Ikannya diangkat terus dipindahkan ke tempat lain ya. Jadi jangan tetap ditempatkan di tempat ini, jangan ya. Sudah harus dipindah ke tempat semula begitu. Oke, itu tadi proses awal sampai akhir proses breeding ikan mas koki ya. Untuk teman-teman yang masih pengen tahu juga bisa langsung nanti komen ya, tolong komen apa yang ditanyakan atau masukan apa ya yang perlu untuk memperbarui proses dari breeding yang benar ya. Kalau ini tadi adalah proses breeding yang berada di Seller Koi Fish ini ya, yang ada di Haku Koi Farm ya. Itu caranya ya. Untuk teman-teman yang beda cara ataupun beda ilmu, monggo share untuk teman-teman lainnya biar tahu bagaimana cara breeding ikan mas koki. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah terus menyaksikan channel Haku Koi ini ya. Dan jangan lupa untuk follow teman-teman yang belum follow, like dan juga share teman-teman. Share ke media sosial teman-teman semuanya biar banyak teman-teman kita nanti tahu bagaimana cara breeding yang baik dan benar. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin kita lanjutkan nanti bagaimana sesi burayanya ataupun netasnya berapa hari, itu nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sehat selalu untuk Anda dan teman-teman dan juga ikan-ikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.